Bab 1251. Perasaan macam apa itu? Di tempat yang jauh, siapa lelaki dan perempuan itu? Old Tang berkata, baiklah, tidak perlu merenungkan terlalu banyak tentang itu sekarang. Kamu telah berhasil menumbuhkan Thousand Accusing Fingers. Sekarang aku harus mengajarimu teknik tombak kedua. Hah, mata Tang Wulin bersinar. Teknik kedua, apa itu? Dapat dikatakan bahwa Thousand menuduh Fingers yang membawanya ke ambang batas belajar teknik tombak. Justru karena teknik tombak bahwa ia mampu menggunakan Golden Dragon Spear-nya dengan terampil, dan kemudian menciptakan dua keterampilan King's Path dan Final Stake. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Thousand menuduh Fingers, tetapi masih ada teknik kedua. Seberapa kuat teknik tombak kedua? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi. Radians melintas di tangan Old Tang saat ia menyulap tombak yang mirip dengan tombak naga emas. Dia berkata dengan suara yang dalam, Thousand Accusing Fingers hanya fondasi teknik tombak. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakannya secara terampil. Di sisi lain, teknik tombak sejati adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, semangat, dan tombak Anda. Apa yang disebut kesadaran tombak, Spear Soul, dan Spear Spirit adalah penggambaran yang tepat dari kombinasi sempurna. Anda tidak hanya perlu menguasai tiga keterampilan ini tetapi juga menggabungkannya dengan sempurna untuk benar-benar mencapai puncak teknik tombak. Anda harus memadukan emosi, pikiran, dan segala sesuatu yang lain ke dalam teknik tombak. Teknik tombak yang dihasilkan seperti itu mirip dengan domain. Itu adalah tombak sejati. Petik 2. Kamu mampu menciptakan King's Path dan Final Stake sendiri melalui Thousand menuduh jari. Dua teknik tombak asli kamu adalah hasil dari menggabungkan pikiranmu sendiri. Kamu telah menemukan jalur awal tombakmu dan itu sangat bagus. Ini juga bagus, bertindak sebagai dasar bagi saya untuk dapat terus mengajari Anda teknik tombak. Di sisi lain, teknik tombak berikutnya yang akan saya ajarkan Anda akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipahami. Anda hanya dapat menyelesaikannya dengan mengolah dengan susah payah mungkin, Anda hanya bisa mewarisinya secara nyata dengan memahaminya. Perhatikan perasaan Anda saat melakukannya. Petik 2. Old Tang perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya sambil berbicara dan seluruh auranya segera mengalami transformasi. Old Tang tampaknya telah menjadi ilusi di bawah tatapan Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya tampaknya telah lenyap saat ini. Perasaan menakutkan dan ilusi memancar segera setelah itu. Yang aneh mencolok yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya ketika dia menyentuh kristal Boundless Universe muncul sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi kabut cahaya redup yang memenuhi ruang. Rasanya seolah setiap partikel dalam kabut cahaya itu memiliki cerita dan ruang waktu sendiri. Udara yang berfluktuasi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sudah mengalami milenium dalam sepersekian detik. Tidak ada rasa sakit juga tidak merasakan kehadiran tombak, tetapi hanya waktu yang berlalu. Apa itu tadi? Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang awalnya muda dan kuat mulai berubah menjadi lebih kuat, diikuti oleh penuaan bertahap dengan kulit keriput dan rambut putih. Pada akhirnya, dia berubah menjadi tengkorak. Dia telah tenggelam di sungai yang seberkali-kali saat dia menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan sakit apapun selama proses itu. Tapi ini membuatnya merasa lebih takut. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau tentang apa yang dia alami selama seluruh proses. Debu berkumpul sekali lagi ketika bayangan cahaya muncul kembali. Dia berdiri di sana dalam kondisi sangat baik. Old Tang tetap berdiri di sana di hadapannya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu tadi? Tang Wulin memandang Old Tang saat hatinya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun dia tidak berhasil melihat bagaimana teknik tombak Old Tang sebelumnya digunakan, perasaan itu benar-benar sangat nyata. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tubuhnya benar-benar hancur. Ceritakan padaku tentang apa yang kamu rasakan. Old Tang belum menjelaskan tetapi sebaliknya dia mempertanyakan Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa ragu, tentu. Dia merasa sedikit khawatir bahwa dia akan melupakan perasaan itu sebelumnya. Dia bersemangat berharap bahwa dia bisa segera menggambarkan dan meminta bimbingan Old Tang. Waktu, teknik tombak sebelumnya haruslah tombak waktu. Teknik tombak diisi dengan kedalaman waktu yang berbeda. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menggunakannya, tapi rasanya seperti aku mengalami 1000 tahun selama itu juga saat.
Tubuh manusia saya tidak dapat menahan 1000 tahun dan itu sebabnya tubuh saya segera hancur. Tubuh saya benar-benar hancur oleh waktu. Kedalaman teknik tombak ini adalah kontrol waktu, kan? Petik 2. Benar, tetapi juga salah. Kata Old Tang. Ekspresinya tenang dan tampaknya tidak banyak berubah di permukaan. Benar tapi juga salah. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat semua yang Old Tang katakan sebelum dia meluncurkan teknik tombak. Sebuah ide muncul di benaknya ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Itu bukan perubahan nyata dalam waktu, tetapi perubahan itu ada dalam pikiran seseorang, kan? Dengan kata lain, waktu itu sendiri tidak banyak berubah tetapi saya berpikir bahwa saya sudah hidup selama 1000 tahun karena pengaruh lebih dari keadaan pikiran saya. Dengan demikian, pikiran saya telah melewati 1000 tahun. Serangan spiritual segera membuat saya tidak berdaya sampai saya hancur. Di sisi lain, saya belum hidup dalam 1000 tahun dalam kenyataan. Apakah saya benar? Petik 2. Old Tang memandang Tang Wulin dengan sedikit heran ketika dia mengangguk dengan puas. Kamu luar biasa seperti yang diharapkan. Kamu telah menyebutkan titik kunci di sana. Kamu benar, ini justru salah satu dari kedalaman dalam teknik tombak ini tetapi ada jauh lebih dari sekedar ini. Di sisi lain, pengalaman kamu saya merasa sebelumnya bukanlah versi lengkap dari teknik tombak. Untuk menampilkan kekuatan yang saya luncurkan sebelumnya, Anda tidak akan bisa melakukannya kecuali Anda benar-benar mencapai keilahian. Dasar dari teknik tombak adalah dewa, hanya dapat benar-benar mengekspresikan kekuatannya ketika basis kultivasi spiritual Anda telah mencapai concretization pikiran. Petik 2. Teknik tombak demigod. Tang Wulin merasa bingung. Karena itu adalah teknik tombak dewa, mengapa Old Tang memilih untuk mengajarinya kepadanya saat ini? Old Tang berkata, aneh, bukan? Mengapa saya mengajari Anda teknik tombak tingkat ini sekarang? Ini karena teknik tombak meskipun memerlukan peringkat dewa-dewa dan di atasnya untuk mengekspresikan kekuatannya, Anda hanya perlu memahami beberapa kedalaman dalam hal ini. Jika Anda dapat memahami kedalaman waktu bahkan untuk 10 atau 20% dari itu, maka itu cukup bagi Anda untuk menggunakannya untuk hidup. Pada saat yang sama, pemahaman Anda dalam kedalaman waktu akan sangat membantu ketika Anda sedang mencoba terobosan segel Raja Naga Emas di masa depan. Petik 2. Hanya awan putih yang mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Jadi teknik tombak ini dikenal sebagai Millennium Awan. Tang Wulin terkejut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama itu terdengar agak familiar. Seolah-olah dia seharusnya terampil dalam teknik tombak ini. Old Tang melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan waktu terlebih dahulu. Jika seorang dewa memanfaatkan Millennium Awan, maka itu benar-benar dapat digunakan untuk membuat 1000 tahun berlalu dalam sekejap dan bukan hanya dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, Anda pertama-tama harus belajar tentang arti waktu. Dibandingkan dengan proses belajar Thousand Accusing Fingers di mana ia diperintahkan untuk menggunakannya berulang kali, Old Tang lebih banyak menjelaskan teori-teori itu. Millennium Cloud tidak mengikuti formulir tetap. Seperti Old Tang katakan, itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan roh. Itu adalah teknik tombak peringkat dewa yang diluncurkan menggunakan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumbernya. Tidak mudah untuk memahami teknik tombak seperti yang dipikirkan orang. Tang Wulin secara alami tidak memiliki endowment alami untuk dengan cepat menguasai teknik ini. Namun, konsepnya tentang waktu dan bahkan ruang menjadi lebih jelas dan lebih jelas dari penjelasan Old Tang. Itu memungkinkannya untuk secara bertahap merasakan kemampuan level lain. Waktu berlalu menit demi menit dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika dia tiba-tiba merasa seperti otaknya membengkak sedikit. Old Tang baru saja mengakhiri penjelasannya. Tang Wulin terbangun dari meditasi. Dia membuka matanya dan mereka masih terlihat bingung. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menerima begitu banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan sepenuhnya menyerap segalanya. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan dan memahami pengetahuan ini. Tang Wulin tersenyum tipis. Millennium Cloud telah mengizinkannya untuk menjadi saksi ke tingkat yang benar-benar baru. Suatu hari ketika Tang Wulin menyaksikan ketiga limit Doulos itu terwujud dan menghilang sesuka hati, seharusnya kendali mereka atas ruang yang memungkinkan. Jika dia mampu dengan sukses menumbuhkan sebagian dari Millennium Cloud maka dia akan mampu menguasai kedalaman waktu dengan lebih baik.
Hanya awan putih mengambang di langit yang tersisa selama 1000 tahun. Millennium Cloud adalah kedalaman waktu. Meskipun kapal selam itu besar, mustahil untuk dilengkapi dengan arena budidaya yang cukup besar seperti di darat. Apalagi saat sedang bekerja di laut dalam. Dengan demikian, kelompok orang termasuk Shrek Seven Monsters dan Blood Dragon Unit hampir menghabiskan seluruh waktu mereka berkultivasi di kamar mereka. Perjalanan itu sangat lama karena kapal selam itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba di Dow Spirit Empire. Dibandingkan dengan Starluo Empire, Dow Spirit Empire terletak sedikit lebih jauh. Mereka akan tiba di Dow Spirit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Starluo sebelum akhirnya kembali. Ini adalah seluruh rute utusan ini. Tang Wulin menghabiskan setiap hari berkultivasi sebagai rutin tetapi dia juga menghabiskan waktu untuk memahami kedalaman waktu Millennium Cloud secara terus-menerus. Namun, kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang selalu menjadi kemampuan paling rumit di dunia. Meskipun dia memiliki panduan Old Tang dan juga relatif lebih mudah untuk dipahami, itu pasti akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari. Untungnya, Tang Tua akan muncul dalam meditasinya setiap hari selama periode waktu ini. Old Tang membimbingnya dalam berkultivasi tetapi hanya berfokus pada teknik tombak Millennium Cloud. Meskipun Tang Wulin masih jauh dari mampu menggunakan teknik ini, proses menyerap dan mencerna pengetahuan untuk memverifikasi pembelajarannya benar-benar sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bab 1252. Sejak dia mulai berkultivasi, Old Tang selalu sangat membantunya. Bantuan terbesar yang ditawarkan oleh Tang Tua adalah pada segel Raja Naga Emas. Namun, Tang Tua sering menghilang tanpa alasan. Skenario seperti ini di mana ia terus-menerus melanjutkan bimbingannya tentang kultivasi Tang Wulin adalah yang pertama. Selain itu, Tang Wulin terasa seperti Tang Tua tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sejak Crystal Boundless Universe terhubung ke tempat yang tidak diketahui itu. Menggunakan rohku sebagai sumber, dan rohku sebagai tombak. Tang Wulin duduk di kabin saat dia perlahan melambaikan tangannya untuk merasakan kedalaman waktu. 2 bulan berlalu dengan cepat. Ini karena itu adalah pelayaran laut dalam selain kelas 1000 suci yang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa laut yang kuat tetapi mereka berhasil tetap aman. Baru-baru ini, Kapten kapal selam memberitahu Tang Wulin bahwa mereka akan segera tiba di Dow Spirit Continent dan kelas 1000 suci siap untuk mulai muncul ke permukaan. Tidak ada lorong rahasia yang mampu menerima Tousan Holy Class di Dow Spirit Empire sehingga mereka hanya bisa menuju ke permukaan laut. Oh, Tang Wulin menghela napas. Cahaya yang sedikit melengkung di sekitarnya menghilang segera setelah itu. Dia akhirnya berhasil menyentuh batas kendali waktu setelah 2 bulan. Semakin dia memahami waktu, semakin dia bisa merasakan betapa dalamnya itu. Itu benar-benar layak setara dengan kedalaman ruang. Old Tang mengatakan bahwa dia akan meneruskan beberapa teknik tombak tipe spasial selama Tang Wulin bisa mengekspresikan 10% kekuatan Millennium Cloud. Kolaborasi keduanya sudah cukup untuk selamanya menguntungkannya. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk itu karena dia mengerti bahwa prinsip keserakahan itu merusak. Dia akan fokus pada penguasaan Cloud Millennium terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Waktu 2 bulan tidak menyebabkan kehancuran terlalu banyak bagi para penguasa jiwa. Tang Wulin menghubungi teman-temannya untuk rapat setelah dia mengakhiri kultivasinya. Lineup mereka untuk perjalanan ini dianggap agak besar. Selain pasukan Mesya Tang Sekte, ada satuan naga darah Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan pribadi Roh Kudus Douluo menemani mereka. Sejak mengetahui fakta bahwa jiwa Yunming masih ada, Roh Kudus Douluo tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Douluo Amorous berhasil membujuk Roh Kudus Douluo untuk tetap tenang dan menunggu pertukaran jiwa Atlas Douluo. Namun, menilai dari situasinya sekarang aura Roh Kudus Douluo terasa jauh lebih baik daripada keheningan mematikan sebelumnya. Tang Wulin mau tak mau berpikir bahwa senior Yunming benar-benar magnet cewek ketika ia ingat tentang penyebutan Amorous Douluo tentang Heavenly Phoenix Douluo, Dark Phoenix Douluo, dan kisah Atlas Douluo. Sepertinya setiap wanita yang mencintainya, sangat mencintainya dan dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak merasa iri pada hal ini karena dia selalu mencintai hanya satu orang itu sejak awal. Apakah kita akhirnya pergi ke darat? Aku tidak bisa menahan makanan di kapal selam lagi. Ayo makan enak setelah kita mencapai darat, kata Aruheng dengan sikap mewah. Budidaya sekte tubuh memiliki persyaratan nutrisi yang sangat keras.
Ini adalah alasan mengapa Guru Aruheng dan Tang Wulin, tubuh Dou Luo adalah koki yang baik. Di sisi lain, kapal selam itu meskipun dilengkapi dengan baik, masih kurang dalam makanan yang nikmat. Tang Wulin berkata, kami akan segera mendarat. Pasukan Mesya akan tetap di kapal selam seperti yang direncanakan. Belum ada terburu-buru untuk pergi ke darat. Tim utama adalah unit naga darah, orang-orang kami dari Shrek, dan perwakilan Tang Sek Corps diplomatik. Kunjungan kami ke Dou Spirit dan Star Luo Empires adalah rahasia besar. Hati-hati semua orang dan bekerja dalam tim. Petik 2. Sebagai pemimpin korps diplomatik ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyelesaikan misi penting tersebut. Dia merasa agak gugup di hatinya. Bagaimanapun, Dou Spirit Empire adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang akan dia hadapi di sini. Dia sudah menghafal informasi tentang Dou Spirit Empire tetapi masih ada beberapa perbedaan antara informasi dan kenyataan. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut sebelum mereka berdiskusi tentang rinciannya. Kapal selam sudah mulai muncul ke permukaan saat ini. Permukaan itu melibatkan proses sementara benua baru muncul di hadapan mereka. Itu sampai kapal selam melayang ke permukaan air ketika sistem pertukaran udara ventilasi kapal selam dengan udara segar, lembab yang membawa semburat laut, kelompok orang tidak bisa membantu merasa bingung seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Perjalanan memakan waktu 2 bulan penuh dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui sehingga benar-benar terasa agak aneh. Perjalanan rahasia kali ini dan negosiasi dengan Dou Spirit Empire sebelumnya dilakukan oleh cabang Tang Sek di Dou Spirit Empire. Dengan demikian, bahkan pemerintah Kekaisaran Dou Spirit tidak mengetahui waktu kedatangan mereka. Tempat di mana kapal selam muncul adalah 50 mil laut dari pantai. Ini jarak yang aman. Selain itu, lokasi di mana kapal selam merapat bukanlah pelabuhan atau dermaga penting dari Dou Spirit Kontinen. Tang Wulin tidak terlalu akrab dengan teknologi di kapal selam, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang jelas yang dilepaskan keluar darinya. Itu harus menjadi sesuatu yang mirip dengan gelombang interferensi yang dapat melindungi deteksi dari semua jenis radar ke tingkat tertentu. Semakin banyak dia belajar tentang Tang Sekte, semakin banyak Tang Wulin yang bisa merasakan konstruksi mengesankan sekte nomor 1 di benua itu yang mengejutkan seluruh benua selama 20.000 tahun. Hanya personil tingkat tinggi sejati dari Sekte Tang yang akan mengetahui sejauh mana kemampuan Tang Sekte. Secara relatif, Akademi Shrek ditempatkan hanya di kota Shrek. Begitu kota Shrek hancur, situasinya menjadi sangat mengerikan. Namun, Akademi Shrek juga memiliki kelebihan. Murid-muridnya ada di seluruh dunia. Kecuali ada yang bisa memulihkan arsip asli Shrek Academy, tidak ada yang akan tahu berapa banyak siswa Shrek Academy yang benar-benar memegang jabatan penting. Mereka sudah bisa melihat garis pantai abu-abu di kejauhan. Gelombang tidak dianggap terlalu besar saat ini. Di belakang mereka ada bentangan laut tanpa batas dengan gelombang deras, sementara bentangan benua yang tak dikenal ada tepat di depan mereka. Tang Wulin merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ini. Rasanya seolah dia mendekati orang tuanya di dunia yang tak terlihat. Sudah lebih dari 1 dekade sejak orang tuanya pergi. Sudah lama berlalu. Di sisi lain, Tang Wulin bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya selama dekade terakhir seperti yang dikatakan ayahnya. Dia mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Dia terus maju dan meninggikan dirinya dengan upaya besar terlepas dari kesulitan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak berjuang untuk kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi bahkan lebih sehingga dia bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari. Di sisi lain, ia semakin dekat dan lebih dekat untuk menyelamatkan orang tuanya pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak diliputi perasaan? Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Dia juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tuanya. Adapun spirit pagoda, dia tidak bisa memastikan apakah tawanan orang tuanya terkait dengan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang tuanya sebelum hal lain. Segera, seorang pria parubaya mengenakan seragam militer tanpa pangkat militer mendekat. Dia dengan lembut berkata, "Tuan Sekte, kami sudah menerima sinyal yang sesuai untuk turun." "Bagus," Tang Wulin mengangguk. "Turun." Aliran siluet menyapu kapal selam. Masing-masing melepaskan senjata perang mereka dan membentangkan sayap baju tempur saat mereka terbang menuju pantai. Pasukan Mesya Tang Sek sementara waktu tetap di kapal selam. Mereka akan menyelinap ke Dou Spirit Kontinen kemudian ke tempat orang-orang dari Tang Sek akan berkorespondensi dengan mereka.
Ketika ada kebutuhan, mereka akan datang ke sisi Tang Wulin kapan saja. Kelompok orang Tang Wulin tiba di pantai yang juga menandakan pendaratan pertama mereka di benua ini. Orang-orang dari cabang Dou Spirit Empire Tang Sek sudah menunggu di sana sejak sebelumnya. Hanya ada 7 dari mereka yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang agak umum terlihat. Dia memiliki tubuh berukuran sedang, penampilan biasa-biasa saja, pakaian yang sangat polos, dan tampilan yang lapuk. Ini seharusnya menjadi pakaian yang agak tradisional untuk Dou Spirit Kontinen. Dia berjalan dengan langkah cepat ketika melihat Tang Wulin dan kelompoknya menarik sayap mereka dan mendarat di tanah. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah penanggung jawab cabang Dou Spirit Empire Tang Sek, Li Yunze. Senang bertemu dengan Anda, Sekte Master." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, Hall Master Li." Li Yunze membuat gerakan mengundang di Tang Wulin. "Sekte Guru, tolong ikuti saya. Kita akan meninggalkan tempat ini." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi saat dia membawa mereka pergi tanpa memperkenalkan yang lain. Bab 1253. Tang Wulin tidak tahu dan mengikuti di belakang Hall Master Li. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia adalah seorang ahli yang lebih besar daripada Hyper Dou Luo dari aura yang dilepaskannya. Dengan basis budidaya kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengukur basis kultivasi orang ini. Tang Sekte benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa ditemukan. Pada saat yang sama, Tang Wulin bisa melihat bahwa orang ini sedikit tidak puas dengannya menjadi Sekte Master. Dia pasti merasakan bahwa Tang Wulin hanya memiliki basis budidaya jiwa suci. Dou Luo Zhangxin yang mesum telah memberitahu dia tentang Li Yunze sebelumnya. Dia adalah sesepuh Tang Sekte. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Tang Sekte di Dou Spirit Empire, statusnya setara dengan Ola dalam Hall Master Tang Sekte. Dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Dou Spirit Empire dan merupakan orang yang berpengaruh di Sekte Tang. Kemampuan dan kekuatannya sangat tinggi. Sekte Tang memiliki beberapa sumber pendapatan utama. Di antara mereka adalah pembuatan dan penjualan senjata jiwa, penelitian dan pengembangan teknologi jiwa, dan kontrol atas sumber daya dan distribusinya. Karena kelangkaan sumber daya di benua Dou Luo, logam langka yang sama harganya jauh lebih mahal di benua Dou Luo dibandingkan dengan Dou Spirit benua dan Bintang Luo benua. Ini juga alasan utama mengapa benua Dou Luo ingin berperang. Secara alami, Tang Sekte membeli banyak sumber dayanya dari Dou Spirit dan Star Luo Continents. Alasan mengapa Tang Sekte sangat dihormati di Dou Spirit Empire dan Star Luo Empire adalah bahwa Sekte Tang telah membawa teknologi jiwa ke benua mereka. Kegiatan ini telah ditemukan oleh Federasi Dou Luo melalui beberapa cara. Namun, Tang Sekte telah melakukan semua penelitian dan pengembangan teknologinya dengan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, Federasi tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka dari sisi hukum acara. Selain itu, Tang Sekte dan Akademi Shrek memiliki napas dan cabang yang sama. Bahkan Federasi pun waspada melakukan tindakan gegabah terhadap koalisi kedua organisasi besar ini. Semua ini telah berkontribusi pada peledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer pada mereka. Secara alami, Tang Sek tidak akan pernah menjual semua teknologi terbaru yang telah dikembangkannya ke Star Luo dan Dou Spirit Empires. Akademi Tang Sekte dan Shrek adalah orang-orang yang setia pada perdamaian. Dengan sumber daya surplus Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit, begitu kemajuan teknologi mereka setara dengan atau bahkan melampaui Federasi Dou Luo, tidaklah mustahil bagi mereka untuk berperang melawan Federasi Dou Luo. Bagaimanapun, kedua kerajaan ini berasal dari benua Dou Luo. Para penguasa kedua kerajaan terus-menerus memikirkan cara untuk menyerang balik Federasi Dou Luo. Semua faktor itu telah memunculkan hubungan yang rapuh antara Tang Sekte dan kedua benua. Mereka adalah mitra dekat dengan kemitraan terbatas. Kedua kerajaan tidak punya pilihan selain mengandalkan Tang Sekte, tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak dari Tang Sekte. Misi Tang Wulin saat ini untuk kunjungan ini adalah untuk memberi kedua kerajaan cukup senjata sebagai Master Sekte Tang sehingga mereka bisa mengintimidasi Federasi Dou Luo. Itu akan mencegah Federasi Dou Luo dari mengambil tindakan gegabah. Namun, dia harus melakukannya dengan hati-hati juga. Dia tidak bisa membiarkan mereka benar-benar pergi berperang hanya karena mereka memiliki senjata. Zhang Xin memberitahu Tang Wulin bahwa Li Yunze kuat, dia keras kepala. Jika dia ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,
dia harus terlebih dahulu mendapatkan ketundukannya yang tulus. Tanpa ragu, ini juga rintangan pertama yang dihadapi Tang Wulin sejak ia menjadi Master Sekte Tang. 2 mobil jiwa besar sudah menunggu mereka di jalan. Tang Wulin dan 7 monster Shrek lainnya mengikuti Li Yunze dan beberapa anggota cabang Dou Spirit Empire Tang Sek ke mobil pertama. Yang lain menaiki mobil kedua. Li Yunze memperhatikan ketika yang lain diam-diam pergi ke mobil. Dia tidak bergerak dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tatapannya melayang ke sana-sini sebelum akhirnya jatuh ke Tang Wulin. Sekte Master, kita akan berangkat sekarang. Butuh waktu sekitar 5 jam bagi kita untuk mencapai Heaven Dou City dari sini. Selama waktu ini, Anda dapat bertanya kepada saya apapun tentang apapun yang ingin Anda ketahui. Dia menyebutkan bahwa Tang Wulin bisa bertanya, tetapi dia tidak melaporkan apapun atas kemauannya sendiri. Kebanggaan dalam hatinya terlihat jelas dalam detail kecil ini. Baiklah, Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak marah dengan sikap Li Yunze. Lagi pula, dia terlalu muda. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Li Yunze dan dia adalah orang yang menghadapi Tuan Sekte muda, hal pertama yang akan dia pertanyakan adalah apakah Tuan Sekte seperti itu dapat diandalkan atau tidak. Namun, Tang Wulin tidak bertanya pada Li Yunze tentang apapun. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangannya keluar jendela dan menikmati pemandangan. Mereka melakukan perjalanan di jalan tanah selama sekitar 20 menit sebelum mereka pergi di jalan yang sebenarnya. Jalannya tidak terlalu luas, tanah di kedua sisi jalan tidak berkembang. Vegetasi membentuk lapisan yang tidak merata di seluruh tanah dan ini membuatnya tampak sunyi. Beberapa informasi tentang Dou Spirit Kontinen muncul di pikiran Tang Wulin. Dibandingkan dengan Star Luo Kontinen, Dou Spirit Kontinen memang telah dikembangkan sebelumnya. 10.000 tahun yang lalu, keturunan Kekaisaran Dou Spirit telah bermigrasi ke sini. Selama masa-masa itu, keturunan berada di ujung tali mereka. Dikatakan bahwa para penyintas yang benar-benar berhasil mencapai benua ini berjumlah kurang dari 10.000. Jumlah sumber daya yang mereka bawa dapat dihitung. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki bakat yang cukup. Ini sangat berbeda dari kasus Star Luo Empire. Kekaisaran Bintang Luo telah menemukan Bintang Luo benua dan bermigrasi ke sana atas kemauan sendiri dalam jutaan. Itulah sebabnya, meskipun Star Luo telah berkembang lebih lambat dari Dou Spirit Kontinen, itu telah berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Dou Spirit Kontinen. Lagi pula, jumlah sumber daya dan bakat yang dibawa Kekaisaran Bintang Luo ke benua itu jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Dou Spirit. Keadaan saat ini adalah bukti dari perbedaan dalam poin awal mereka. Di antara 3 benua, Dou Spirit Kontinen adalah benua yang paling tidak berkembang. Itu juga yang terkecil dalam ukuran. Ini berarti bahwa akan ada lebih banyak sumber daya yang tidak dieksploitasi di benua ini. Tang Wulin melihat keluar jendela saat dia diam-diam memikirkan hal-hal ini. Suasana di dalam mobil tampak suram. Li Yunze duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit terkejut bahwa Tuan Sekte muda ini tampaknya mampu berdiri tegak. Ketika dia menerima pesanan dari Dou Luo Zhangxin yang asmara saat itu, dia dengan keras membalas. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat memimpin misi yang begitu penting. Namun, di bawah tekanan kuat Amorous Dou Luo, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Namun, ia masih agak negatif tentang kunjungan Tang Wulin. Pria muda di depannya ini memiliki penampilan yang sempurna. Dia memiliki tubuh besar dan mata yang dalam di wajahnya yang tampan. Bahkan dengan selera pilih-pilihnya, jika pemuda ini adalah menantu, ayah mertua manapun akan puas dengan penampilannya saja. Namun, aura Tang Wulin menyiratkan bahwa ia hanya memiliki basis kultivasi Soul Saint. Itu sedikit lebih lemah dari dugaan awal Li Yunze. Dia berpikir bahwa orang seperti itu pasti jenius untuk bisa menjadi guru sekte pada usia yang begitu muda, yang berarti bahwa dia pasti memiliki pangkalan budidaya tertentu. Namun, ketika dia benar-benar bertemu Tang Wulin, sekte master ini lebih muda dari yang dia harapkan. Secara alami, basis kultivasinya jauh lebih lemah. Dia hanyalah seorang jiwa suci. Tepat ketika dia mengamati Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. Hall Master Li, bagaimana sikap pejabat Dou Spirit Empire tentang perang yang akan meledak? Aku ingin tahu detailnya. Apakah mereka memiliki tindakan balasan? Dengan kemungkinan menghadapi serangan kekuatan terbesar di planet ini,
itu wajar bagi Kekaisaran Dou Spirit untuk menjadi bingung. Bahkan jika sementara mereka bingung, informasi tentang reaksi lain yang mereka buat sangat penting untuk kunjungan Tang Wulin saat ini. Ini karena informasi seperti itu akan menentukan sikap mereka terhadap Kekaisaran Dou Spirit dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sebagai utusan. Li Yunze menjawab, keluarga kerajaan tidak percaya pada awalnya ketika mereka menerima berita ini. Lagi pula, mereka telah berada dalam kondisi damai untuk waktu yang lama. Saya akan menggambarkan situasi keseluruhan Dou Spirit Empire hanya seperti saya ada sekitar 26 juta orang di kerajaan Kekaisaran Dou Spirit yang sekitar 1/10 dari populasi benua Dou Luo dan 1/3 dari bintang benua-benua. Pasukan mereka yang berdiri adalah 400.000 orang kuat. Itu termasuk 100.000 logistik, persediaan, dan personel pendukung. Ada 10 korps pasukan tempur utama, termasuk 2 armada angkatan laut. Tingkat peralatan mereka sangat berbeda dari benua Dou Luo. Menurut perkiraan kami, jumlah Mesya dari 3 pasukan Dou Spirit Empire yang digabungkan adalah hanya sekitar 10.000 unit. Mereka memiliki lebih sedikit senjata jiwa yang besar. Jika perang benar-benar dimulai, bahkan armada induk dari Federasi Dou Luo dapat menghabisi Dou Spirit Empire dalam waktu singkat. Tentara Dou Spirit Empire kuat 300.000 orang ini hanya sekuat 50.000 tentara elit kuat di benua Dou Luo. Petik 2. Tang Wulin bertanya, apakah Dou Spirit Empire memiliki kelebihan? Li Yunze menjawab dengan datar, semua yang mereka miliki adalah iklim yang menguntungkan dan keunggulan geografis. Dibandingkan dengan pasukan Federasi Dou Luo, mereka tahu tanah ini lebih baik dan hanya itu yang mereka miliki. Jadi, berdasarkan apa yang saya tahu, strategi mereka adalah untuk memungkinkan tentara federal untuk memasuki Dou Spirit benua dan melibatkan mereka di benua. Ini akan memberi mereka waktu selama mereka akan berusaha untuk memotong pasokan tentara federal dan berperang gesekan. Petik 2. Bab 1254. Saat ini, ada 2 suara yang berbeda dalam pasukan Dou Spirit Empire. Salah satunya memiliki pandangan yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang lain mengusulkan untuk binasa bersama dengan tentara federal. Tentu saja, ada suara lain yang lebih lemah, yang mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan damai. Sebenarnya, jika Dou Spirit Empire bukan monarki, mayoritas dari mereka ingin menyerah. Mereka tahu tentang perbedaan antara Federasi Dou Luo dan diri mereka sendiri dengan sangat baik. Kesenjangan besar ini tidak dapat dibuat oleh unsur-unsur yang dangkal. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengernyit. Bagaimana hubungan antara Sekte Tang dan keluarga kerajaan? Li Yunze melirik Tang Wulin. Kami adalah pemasok senjata terbesar ke Dou Spirit Empire. Praktis semua senjata kelas atas yang telah mereka beli dari kami. Namun, untuk mencegah percepatan kemajuan teknologi Dou Spirit Empire yang akan dengan cepat menghabiskan sumber daya yang tersedia, kami telah berurusan dengan mereka secara konservatif dan berirama selama beberapa ribu tahun terakhir. Jadi, meskipun kami sangat dihormati di Dou Spirit Empire, keluarga kerajaan sebenarnya masih sedikit tidak puas dengan kami. Mereka memiliki harapan tinggi untuk kunjungan Anda kali ini. Mereka berharap mendapatkan cukup senjata untuk bertarung melawan Federasi Dou Luo. Oleh karena itu, tugas sederhana kita adalah menyerahkan senjata untuk mereka. Namun, akan sedikit sulit untuk mencegah perang ini terjadi. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti. Apakah ada tempat bernama Spirit Wave City dekat Heaven Dou City? Ya, ini kota kecil. Li Yunze memandang Tang Wulin dengan kaget. Dia bingung dengan kenyataan bahwa Tang Wulin akan fokus pada kota seperti Spirit Wave City. Kalau begitu mari kita pergi ke kota gelombang roh, kata Tang Wulin dengan tegas. Li Yunze mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, untuk apa? Keluarga kerajaan dari Dou Spirit Empire telah diberitahu tentang kunjunganmu. Bukankah sebaiknya kita berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak. Mari kita pergi ke Spirit Wave City dulu. Li Yunze dengan erat merajut alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Dia menginstruksikan pengemudi di depan. Pergilah ke Spirit Wave City. Suasananya agak canggung. Li Yunze memandang Tang Wulin. Dia memikirkannya dan akhirnya bertanya, Sekte Master, dapatkah Anda memberitahu alasan mengapa Anda ingin pergi ke Spirit Wave City? Apakah kita akan mengabaikan keluarga kerajaan? Tang Wulin menjawab, saya memiliki sesuatu untuk dihadiri di Spirit Wave City. Selain itu,
Saya tidak tahu bahwa kami seharusnya bertemu keluarga kerajaan segera. Biarkan mereka menunggu. Secara alami, Li Yunze dapat merasakan ketidakpuasan Tang Wulin dengan rencana perjalanan yang telah ia rencanakan tanpa berkonsultasi dengannya. Namun, hati Li Yunze dipenuhi dengan cemoohan. Temperatur yang besar untuk seorang pemuda. Tang Wulin tersenyum tipis. Kadang-kadang, menunggu seseorang bisa benar-benar menyiksa. Bukankah begitu, Tuan Balaili? Li Yunze berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Master, saya tidak berpikir kita harus melakukan ini mengingat keadaan. Jika Anda bersikeras melakukan ini dan kami menemukan diri kita dalam buku-buku buruk dari Kekaisaran Semangat Do, itu akan membuat upaya masa depan kita sangat sulit. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya pikir kita bukan yang cemas di sini. Anda sudah mengatakan bahwa Do Spirit Empire adalah monarki. Kekhawatiran terbesar bagi monarki adalah warisannya akan berakhir. Karena itu, mereka tidak akan berkompromi dengan federasi tidak peduli apapun. Mereka membutuhkan kita jauh lebih daripada Kekaisaran Bintang Luo membutuhkan kita. Yang juga berarti bahwa merekalah yang meminta bantuan kita. Mengapa kita terburu-buru? Biarkan mereka menunggu. Petik 2. Li Yunze menatap Tang Wulin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia malah mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, dia tidak menentang rencana Tang Wulin. Tang Wulin secara alami memiliki alasan egois untuk pergi ke Spirit Wave City. Menyelamatkan orang tuanya terlalu penting baginya, dan membuat keluarga kerajaan Do Spirit Empire juga menjadi bagian dari rencana awalnya. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup dalam negosiasi, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan pengaruh. Sebelum Do Spirit dan Star Luo Empires, Tang Sekte tidak bisa tampak tergesa-gesa. Kalau tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Mobil itu terdiam lagi. Tang Wulin menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Dia berhenti memandangi pemandangan di luar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu tentang Do Spirit Empire memberinya perasaan nostalgia. Seolah-olah sesuatu yang familiar melekat di sekitarnya dan keakraban ini terasa sangat baik. Ayah, Ibu, apakah ini perasaan yang kamu berikan padaku? Spirit Wave City hanya berjarak kurang dari 100 km dari ibu kota Do Spirit Empire, Heaven Do City. 4 jam kemudian, mereka tiba di kota. Spirit Wave City dipenuhi dengan bangunan bergaya antik sejauh mata memandang dan relatif lebih sederhana. Dari gaya arsitektur, terlihat bahwa gaya di sini mirip dengan Heaven Do City di Do Luo kontinen. Jelas bahwa mereka memiliki akar yang sama. Spirit Wave City memiliki tembok kota sendiri, suatu fitur yang menurut Tang Wulin aneh. Praktis setiap kota di Federasi Do Luo telah melupakan konsep tembok kota. Mereka adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dalam naskah kuno. Dia tidak berharap melihat mereka di Kerajaan Kekaisaran Roh. Dari titik ini terbukti bahwa Kerajaan Kekaisaran Roh sangat menyukai tradisi Do Luo benua. Bahkan ada bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur yang sama dengan bangunan Do Luo kontinen kuno. Spirit Wave City adalah kota kecil. Bangunan tinggi adalah pemandangan yang langka dan bangunan rata-rata tidak lebih tinggi dari 6 lantai. Namun, jalanan sangat bersih dan menyegarkan. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke benua Do Luo kuno. Kota yang kecil dan indah. Bagaimana kota seperti itu bisa diinjak-injak oleh perang? Ayah, Ibu, apakah Anda di sini? Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze yang sedang duduk di sisinya, Aula Tuan Li, dapatkah kamu mengatur akomodasi yang dekat dengan Pagoda Roh? Aku punya sesuatu untuk diurus. Dia dan Li Yunze belum berbicara, sepanjang perjalanan setelah pertukaran kecil mereka. Kamu ingin tinggal di dekat Pagoda Roh? Li Yunze mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang bahwa Tang Wulin bersikeras datang ke Spirit Wave City terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membuat janji dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Do Luo. Ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin tinggal di dekat Pagoda Roh, dia tidak tahan lagi. Sekte Master, kami memiliki hubungan yang rumit dengan Spirit Pagoda. Saya pikir itu tidak pantas bagi kita untuk melakukannya. Dia mengenakan ekspresi yang sangat masam ketika mengatakan ini. Tang Wulin menjawab, saya akan merahasiakan identitas saya. Saya harus menyusahkan Hall Master Li untuk mengatur ini. Li Yunze terdiam untuk sementara waktu. Baiklah, dia akhirnya menahan lidahnya.
Sebagai orang yang bertanggung jawab atas cabang Dao Spirit Empire Tang Sek, itu yang paling bisa dia lakukan. Sekte Master, apakah kamu tahu bahwa Spirit Pagoda kemungkinan besar terlibat dalam serangan terhadap markas besar kita di mana Shrek City juga dihancurkan? Pagoda Spirit adalah musuh kita. Li Yunze dapat menanggungnya, tetapi itu tidak berarti bawahannya dapat menanggungnya. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tang Wulin berbalik untuk menatapnya. Tentu saja, aku sadar semua ini. Pria parubaya itu merespons. Dan kamu masih ingin tinggal di dekat Pagoda Roh. Pagoda Roh memiliki kekuatan hebat yang mereka miliki dan Spirit Wave City adalah wilayah mereka. Tidakkah kamu melihat seberapa besar itu akan mempengaruhi rencana kita jika kita ketahuan? Shrek Academy telah dihancurkan, begitu juga kantor pusat kami dan Anda ingin tetap dekat dengan mereka. Jangan bilang Anda ingin membahas kemitraan dengan mereka. Bahkan jika itu untuk Akademi Shrek, saya tidak berpikir saya bisa memberi mereka penjelasan. Petik 2. Oh, kamu juga dari Akademi Shrek. Tang Wulin tertarik. Itu benar. Aku lulus dari pelataran Akademi Shrek dan bergabung dengan Tang Sek sebelum aku datang ke Dao Spirit Continent, kata pria parubaya itu dengan bangga. Jelas bahwa dia sangat bangga dengan identitasnya sebagai murid dalam pengadilan Shrek Academy. Jika itu masalahnya, apakah kamu tahu tentang siapa yang kamu ajak bicara? Xie dengan santai berkata. Dia duduk di belakang Tang Wulin. Pria parubaya itu berbalik untuk menatapnya. Berat, apa maksudmu? Xie menghela nafas. Aku tidak berpikir ada orang yang mengikuti aturan akademi lagi. Aku tahu kamu bukan orang yang memegang aturan akademi setelah kamu lulus. Apa katamu? Pria parubaya itu segera marah. Kamu berani mengejekku. Xie berdiri dan bersandar di kursi Tang Wulin ketika dia berkata, bagaimana aku mengejekmu? Aku juga dari Akademi Shrek. Satu-satunya perbedaan adalah aku anggota dari Shrek Seven Monsters saat ini. Pada saat yang sama waktu, saya juga anggota Paviliun Dewa Laut. Saya ingin tahu apakah tindakan Anda terhadap saya sekarang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap personil berpangkat lebih tinggi. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun. Dia memiliki basis budidaya jiwa Douluo. Dia dengan tidak percaya menatap Xie. Kamu adalah tetua penghuni Paviliun Dewa Laut. Akademi itu benar-benar, meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, makna dalam kata-katanya jelas. Dia jelas bermaksud ingin mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah akademi telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga seseorang seperti Anda bisa menjadi tetua penduduk? Xie marah. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin. Kakak, akademi benar-benar selesai. Lihat ini, dia punya nyali untuk berbicara seperti ini di wajahmu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan lulusan akademi di masa depan? Tampaknya membangun kembali akademi akan menjadi tugas yang sulit dengan jalan yang panjang. Petik 2. Bab 1255. Li Yunze bisa merasakan bahwa ternyata ada lebih dari itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Sekte Master, apakah Anda juga berhubungan dengan Akademi Shrek? Xie berkata dengan santai, orang di hadapanmu bukan hanya Master Sekte Tang Sekte. Dia juga pemimpin saat ini dari Shrek 7 Monster dan Master Paviliun Dewa Laut juga. Dia tidak hanya mewakili Sekte Tang, tetapi Shrek Academy juga. Meskipun Akademi telah dihancurkan, kami percaya bahwa Dao Spirit dan Kekaisaran Luo Star masih mengakui status kami. Petik 2. Setelah mendengarnya, rasa dingin merambat di tulang belakang Li Yunze. Dia memandang Tang Wulin dengan cara berbeda. Status Master Paviliun Dewa Laut setara dengan Master Hall Douluo Hall dari Tang Sek. Master Paviliun sebelumnya, Atlas Douluo Yunming juga dianggap sebagai orang terbesar di benua itu. Karena dia bisa menjadi penggantinya dan diakui oleh Sekte Tang, pemuda ini yang tampaknya berusia 20-an pasti sangat kuat. Yunze, apakah kamu masih ingat aku? Orang yang mengenakan jubah besar mengangkat tudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Wajahnya sangat cantik tetapi rambutnya putih keperakan. Ketika dia mengungkapkan wajahnya, anggota cabang Dao Spirit Empire Tang Sekte tertegun. Dia benar-benar cantik, warna rambutnya meskipun aneh. Ketika Li Yunze melihatnya, dia sedikit bergetar. Namun, matanya dengan cepat dipenuhi dengan keraguan. Kau yang mulia, Roh Kudus Douluo, suaranya bergetar. Itu benar, ini aku, senyum tipis muncul di wajah Yali. Xie benar, Wulin adalah Master Sekte Tang Sekte, dan Master Paviliun Dewa Laut Shrek kami.
Aku bisa menjamin identitasnya. Li Yunze tiba-tiba berdiri dengan bersemangat dari kursinya. Dia berjalan ke arah Roh Kudus Douluo, yang duduk di tengah mobil, dan berlutut dengan satu lutut. Yang mulia, Yunze ada di sini untuk memberi hormat. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut, terutama yang berasal dari Sekte Tang. Li Yunze sering menjadi tamu kehormatan di meja keluarga kerajaan di Dou Spirit Empire. Dia telah berlutut di hadapan kecantikan berambut putih yang bahkan Kaisar Dou Spirit Empire tidak bisa membuatnya melakukannya. Sebagai Hyper Douluo, ia mewakili Sekte Tang dan memegang jabatan tinggi. Meskipun wanita berambut putih itu adalah judul Douluo, dia tidak wajib berlutut. Yali berkata dengan sedikit canggung, "Apa yang kamu lakukan? Berdiri, cepat." Namun, Li Yunze tidak berdiri. Sebaliknya, dia menangis terseduh-seduh. Sudah 30 tahun sejak kita terakhir bertemu. Yang mulia, kamu telah menyelamatkan hidup Yunze. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Izinkan aku mengatakan ini, kamu tidak hanya menyelamatkan aku tapi keluargaku juga. Kau telah memberi kami rahmat kelahiran kembali. Kami telah menyimpan lambang peringatan untukmu di rumah kami. Yang mulia, rambutmu, apa yang terjadi? Yali tersenyum pahit. Itu menjadi seperti ini setelah Yun Ming pergi. Bangun, cepat. Semua orang menonton, ini tidak pantas. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan gelombang energi lembut membawanya ke kakinya. Li Yunze berdiri di sana dengan penuh hormat. Yang mulia, saya tidak tahu bahwa Anda juga ada di sini. Yunze telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Yali tersenyum datar. Aku bisa melihat bahwa kamu bangga seperti biasa. Ulin memimpin kali ini, bukan aku. Ikuti saja apa yang dia katakan. Dia adalah penerus yang dipilih oleh Yun Ming, Douluo yang tak berperasaan, Douluo yang asyik, dan aku sendiri. Kami percaya bahwa dia memiliki kemampuan. Selain itu, dia juga masa depan untuk Shrek dan Tang Sek. Tolong beri dia dukungan penuhmu. Petik 2. Yali bersikap cukup keras. Butir-butir keringat muncul di dahi Yunze dan wajahnya memucat. Dia buru-buru kembali ke Tang Wulin dan memberinya penghormatan. Sekte Master, Tang Wulin tersenyum. Dia menghentikannya dari membungkuk. Hall Master Li, kita semua satu keluarga. Jangan khawatir, Anda dapat yakin bahwa saya akan fokus pada kepentingan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Saya percaya bahwa Anda telah bekerja keras dalam Dou Spirit Empire juga. Kita tidak akan terlalu memikirkan kebaikan. Waktu mengungkapkan hati seorang pria. Kurasa itu berlaku untuk kita berdua, bukan begitu? Petik 2. Li Yunze menegakkan punggungnya dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Jangan khawatir, Sek Master. Aku akan mengatur akomodasi kami segera. Pria muda ini yang hanya seorang jiwa suci memberinya banyak kejutan. Betapa luar biasa dia dipilih oleh begitu banyak ahli hebat. Li Yunze tidak mengerti, tetapi dia tetap taat kepada Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hidupnya, Douluo ini telah membuat dampak besar yang membuatnya menjadi dirinya sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika keluarganya dalam bahaya, Douluo Roh Kudus yang kebetulan lewat menyelamatkan keluarganya tepat pada waktunya. Dia juga menyembuhkan penyakit anaknya. Dia dengan jelas mengingat paduan suara nyanyian pujian yang mengiringi kedatangan Roh Kudus Douluo. Dalam hatinya, dia setara dengan dewa. Meskipun dia sekarang adalah Hyper Douluo, pengabdiannya terhadapnya tidak berubah. Ketika dia melihat rambut putih Yali, dia sangat terganggu. Meskipun Yali menepisnya dengan acuh tak acuh, dia bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang harus ditanggung oleh Roh Kudus. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah membantunya sebanyak yang dia bisa. Jika dia ingin dia mendengarkan Tang Wulin, maka dia akan melakukan hal itu. Pada saat yang sama, dia ingin melihat sendiri seberapa terampil Master Sek-nya. Tang Wulin dan yang lainnya mendaftar masuk ke hotel yang terlihat kuno. Karena Spirit Wave City berada di wilayah Spirit Pagoda, Li Yunze harus membuat pengaturan khusus. Mereka memasuki hotel pada waktu yang berbeda dan dalam kelompok kecil, sehingga mereka tidak akan menarik perhatian. Li Yunze bahkan menyamar. Dia adalah orang yang cukup terkenal di Dou Spirit Empire. Jika ada orang dengan niat jahat melihatnya di hotel, Pagoda Roh pasti akan tahu. Sekte Master, apakah Anda memiliki permintaan lain? Li Yunze bertanya dengan hormat setelah dia mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Penghormatannya tulus, dan respons awal ala kadarnya hilang. Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze,
Tuan Holly, apakah Anda akrab dengan kota gelombang roh? Li Yunze menjawab, cukup. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Tang Wulin berkata, bisakah Anda menunggu saya sebentar? Alasan saya datang ke Spirit Wave City adalah untuk mencari 2 orang. Saya akan mencoba merasakan jika mereka ada di sini. Jika mereka ada di sini, saya mungkin memerlukan Anda bantu membawaku ke tempat itu. Petik 2. Segera setelah itu, Tang Wulin duduk bersila di sofa. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dia akrab dengan aura orang tuanya. Domain rohnya mencakup area yang luas. Tanpa ragu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari orang tuanya sangat ideal. Li Yunze berdiri di samping Tang Wulin. Ketika dia merasakan gelombang kejut spiritual dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, ombak besar yang bergelombang segera mengamuk di dalam dirinya. Apakah ini kekuatan spiritual domain roh? Sebagai Hyper Douluo, ia secara alami memiliki basis budidaya kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga tahu bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin penting basis penanaman kekuatan spiritual guru jiwa. Karena itu, ia telah bekerja keras untuk memupuk kekuatan rohaninya. Dia berharap itu akan membantunya mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Dia tidak asing dengan kekuatan spiritual domain roh. Itu adalah peringkat spiritual yang dimiliki setiap batas Douluo. Itu mewakili seorang ahli utama. Dia tidak pernah berharap pangkalan budidaya 7 cincin sekte guru ini memiliki tingkat spiritual yang mengerikan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah dia telah bergabung sebagai satu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya menjadi bagian dari ruangan, namun dia tampaknya menjadi komponen udara. Jika dia menutup matanya, bahkan dengan basis budidayanya, dia tidak bisa merasakan bahwa Tang Wulin hadir. Bab 1256. Itu sangat menakutkan. Dia hanya merasakan sensasi seperti itu sebelumnya dari Douluo tanpa hati dan Douluo yang asmara. Sepertinya Tang Wulin telah bergabung dengan lingkungannya lebih baik daripada 2 Douluos. Itu berarti bahwa pemahamannya tentang tatanan dan rahasia dunia bahkan lebih dalam. Bagi seorang pemuda berusia 20-an untuk memahami rahasia seluruh pesawat, bagaimana mungkin? Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukannya. Dia disukai oleh penguasa pesawat. Karenanya, dia telah mencapai peringkat seperti itu tanpa harus mencapai pencerahan terlebih dahulu. Itu adalah atributnya yang paling kuat. Li Yunze mengambil napas dalam-dalam, mabuk dan berdiri menjaga Tang Wulin. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari Tang Wulin, dia percaya bahwa seseorang dengan basis kultivasi spiritual seperti itu tidak dapat memiliki kekuatan hanya 7 cincin saja. Tidak heran dia bisa menjadi master sekte saat ini. Sungguh menakutkan untuk berpikir bahwa dia telah mencapai tingkatan spiritual seperti itu di usia 20-an. Li Yunze tidak pernah menemukan prestasi seperti itu. Ketika dia merasakan domain roh Tang Wulin, dia lebih kagum daripada ketika dia tahu bahwa dia adalah Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut. Lagi pula, di ranah penguasa jiwa, kekuatan adalah ukuran mutlak seseorang. Tang Wulin menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan dia bisa merasakan seluruh hotel. Kemudian, dia dengan cepat menyebarkan kekuatannya jauh. Dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya saat dia mencari aura yang sudah dikenalnya. Dia percaya mereka adalah orang tua kandungnya. Meskipun sudah 1 dekade, dia seharusnya masih bisa menemukannya. Hotel ini sangat dekat dengan pagoda roh kota Wave Spirit. Jika orang tuanya berada di dalam cabang pagoda roh, dia pasti akan bisa merasakan mereka. Waktu berlalu, ketika kekuatan spiritualnya telah menutupi area seluas 10 km dengan diameter, Tang Wulin menghadapi kemacetan. Itu adalah batas dari rentang kekuatan spiritualnya. Pencarian di area yang luas ini menegangkan otak dan lautan rohnya. Dia tidak bisa mempertahankan negara terlalu lama. Tidak ada, aura orang tuanya tidak dapat dideteksi, juga dia tidak merasakan perasaan yang berhubungan dengan garis keturunannya. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah Guru Mang Tian salah? Ketika Tang Wulin membuka kembali matanya, dia dipenuhi dengan kelelahan dan rasa tidak berdaya. Jika orang tuanya tidak berada di Spirit Wave City, kemungkinan menemukan mereka di seluruh benua akan sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami.
Masalah yang lebih besar adalah bahwa ia tidak memiliki sarana untuk menghubungi Mang Tian secara langsung, yang berarti bahwa ia tidak dapat memperoleh informasi tambahan. Itu sebabnya Tang Wulin harus mengkonfirmasi dengan Mang Tian sebelum dia datang ke sini. Tampaknya semuanya sia-sia, tidak ada tanda-tanda orang tuanya. Emosi Tang Wulin telah terpendam selama ini. Kamu tidak menemukan mereka. Li Yunze tahu ada yang salah dari ekspresi Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk dan bertanya kepada Li Yunze, "Aula Master Li, apakah Anda tahu ada laboratorium rahasia di Pagoda Roh? Apakah ada di kota Gelombang Roh?" "Laboratorium rahasia, untuk penelitian senjata?" tanya Li Yunze. Tang Wulin menjawab, "Saya tidak yakin, tapi saya pikir kemungkinan mereka sedang melakukan penelitian tentang senjata." Li Yunze berkata tanpa ragu, "Ada. Aku bisa yakin ada setidaknya satu laboratorium seperti itu di kota Gelombang Roh. Sebenarnya, Sekte Tang juga telah mencari laboratorium ini. Kami menyusup ke barisan mereka untuk mencari tahu apa yang Pagoda Roh terserah. Terlepas dari Sekte Tang, Pagoda Roh adalah satu-satunya organisasi lain yang darinya Kerajaan Kekaisaran Roh membeli berbagai jenis sumber daya. Selain itu, karena mereka mengendalikan jiwa roh, mereka juga sangat dihormati di Do Kekaisaran Roh. Mereka tidak kalah dengan kita dalam hal itu. Jika itu menyangkut para penguasa jiwa, mereka memiliki kontrol yang lebih besar terhadap mereka dibandingkan dengan kita. Petik 2. Jadi, di mana laboratorium rahasianya? Apakah kamu punya petunjuk? Tang Wulin menjadi bersemangat. Hanya karena dia tidak dapat menemukannya dengan kekuatan rohaninya tidak berarti bahwa itu tidak ada. Jika ada tempat rahasia seperti itu, sangat mungkin mereka memiliki semacam fasilitas pendeteksian anti-spiritual. Li Yunze menjawab, "Saya bisa memastikan bahwa lab rahasia ini berada di dalam Spirit Wave City. Namun, kami tidak yakin lokasi tepatnya. Pagoda Roh telah menjaga rahasianya dijaga dengan baik. Namun, berdasarkan pada deduksi kami, lokasi yang paling memungkinkan untuk lab berada dalam Spirit Pagoda, atau di bawah cabang Spirit Pagoda. Tempat-tempat itu adalah yang paling aman." Petik 2. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jika itu di bawah tanah, secara alami, aku tidak akan dapat menemukannya dengan kekuatan spiritualku. Tuan Holly, aku tidak berpikir aku harus menyimpan ini darimu. Aku sebenarnya mencari orang tuaku. Ketika aku berumur 10 tahun, orang tua saya diculik oleh beberapa orang misterius. Mereka dibawa ke Do Spirit Continent untuk melakukan penelitian. Mereka hanya diperbolehkan menghubungi rumah sesekali. Saya baru tahu bahwa mereka ada di sini. Kemungkinan besar, mereka kembali di lab rahasia yang dijalankan oleh Pagoda Roh. Oleh karena itu, sebelum negosiasi dimulai, saya ingin menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Ini adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakan sumber daya Sekte Tang atau Akademi untuk mereka dengan beberapa teman saya. Namun, saya harap Anda dapat membantu kami dalam hal informasi. Petik 2. Dia mengungkapkan tujuannya untuk berada di sana. Dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Li Yunze dalam mencari orang tuanya di negeri asing di mana dia adalah orang asing. Setelah mendengarkan cerita Tang Wulin, Li Yunze tertegun pada awalnya, tetapi dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Aku tidak mengharapkan ini. Jangan khawatir, Sek Master. Aku akan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, kami juga telah berusaha menyusup ke lab rahasia. Menurut intel kami, lab itu kemungkinan besar adalah melakukan penelitian pada peralatan senjata khusus yang berhubungan dengan Master Jiwa. Aku tidak tahu detailnya, tapi jika itu sesuatu yang dilakukan Pagoda Roh, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Aku akan menghubungi orang-orangku dan memberitahu kamu segera setelah saya punya apa-apa." Petik 2. Aku akan menyerahkannya padamu. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi. Alasan utama Li Yunze setuju untuk membantunya adalah karena Roh Kudus Douluo. Li Yunze sangat efisien. Dia telah kembali ke kamar Tang Wulin saat senja. "Kami memiliki kontak dalam Spirit Pagoda. Kita dapat memasuki Spirit Pagoda dengan menyamar sebagai dia. Dia saat ini adalah seorang pejabat eksekutif. Kami sekarang yakin ada tempat rahasia di bawah cabang Spirit Pagoda, tapi dia tidak memiliki izin untuk memasuki tempat itu. Oleh karena itu, dia tidak yakin seperti apa itu, tetapi sangat mungkin bahwa itu adalah laboratorium rahasia yang Anda cari." Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. "Itu hebat.
Petik 2. Li Yunze melanjutkan. Dia telah menggambar peta. Kita tahu perkiraan lokasi pintu masuk, tapi dia tidak punya izin untuk pergi ke sana. Kamu bisa menyamar sebagai dia untuk menyusup ke pagoda roh untuk menemukan tempat itu. Tak perlu dikatakan, ada akan menjadi tingkat risiko tertentu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, bagaimana kekuatan pagoda roh? Li Yunze menjawab, sangat kuat. Karena Heaven Dao City adalah wilayah kami masih lebih kuat daripada spirit pagoda secara keseluruhan. Namun, mereka lebih tertutup daripada kami. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengatakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari apa yang saya tahu, di dalam markas spirit pagoda di Dao Spirit Empire, setidaknya ada 5 ahli titel Dao Luo Rank dan di atasnya, dan lebih dari 2 Hyper Dao Luos. Juga, mereka berada di bawah perlindungan banyak pakar ahli jiwa. Sistem pertahanan internal mereka juga luar biasa. Itulah keahlian pagoda roh. Oleh karena itu, jika kita ditemukan, tidak akan ada jalan keluar. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya mengerti. Mari kita rencanakan ini secara rinci. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyusup ke markas spirit pagoda. Tolong beri saya informasi tentang orang ini. Saya akan belajar untuk menirunya. Baik. Spirit Wave City. Tingkat atas cabang pagoda roh. Setiap tingkat pagoda roh itu ekspansif. Di tengah lobi yang luas, ada meja bundar besar. Di sekeliling meja duduk para pejabat tinggi cabang Dao Spirit Empire Pagoda Roh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an. Dia tampak rapi dan duduk dengan punggung lurus. Dia memiliki bakat alami untuk terlihat keras tanpa benar-benar seperti itu. Ada 6 lainnya. Ketujuh orang ini secara kolektif disebut 7 Raja Agung Pagoda Roh Kekaisaran Dao Spirit. Master Pagoda Cabang, apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kantor pusat mengirim seseorang yang penting? Apakah mereka tidak mempercayai kita? Atau mereka di sini untuk mengawasi kita selama perang yang akan datang? Kita setidaknya harus terlihat netral. Kita, jika Federasi tidak bisa mengendalikan Kekaisaran Dao Spirit, kita akan berada dalam masalah, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kanan. Bab 1257. Master Pagoda Cabang yang duduk di kursi sebelah kanan berkata, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berpikir bahwa Kekaisaran Dao Spirit dapat menahan kapal perang Federasi. Bagaimana status militer Kekaisaran Dao Spirit? Tentu saja itu tidak mungkin. Bahkan dengan penambahan Star Luo Empire, masih belum cukup untuk melawan Federasi. Namun, aku lebih khawatir tentang musuh lama kita. Meskipun markas Tang Sek telah hancur, kesombongan mereka di Dao Spirit Empire semakin merajalela. Keluarga kerajaan mendorong kita juga. Mereka menghasut keluarga kerajaan untuk percaya bahwa kita ada hubungannya dengan perang ini. Apakah mereka membantu Dao Spirit Empire atau tidak akan menjadi titik ketidakpastian? Sebenarnya, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tang Sekte dalam pembuatan amunisi Sol tetap berkualitas baik. Jika Federasi tidak menempatkan kontrol atas beberapa logam unik, Tang Sekte sudah lama memproduksi amunisi Sol tetap peringkat 9 ke atas. Kami tidak sepenuhnya yakin tentang kedalaman rahasia batin Tang Sekte. Master Pagoda Cabang sedikit mengerutkan alisnya. Maksudmu kau khawatir tentang Tang Sekte yang mendukung Kekaisaran Dao Spirit? Ya, meskipun tidak ada indikasi yang jelas bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Kami telah menerima berita bahwa anggota Tang Sek semakin dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Spirit dalam beberapa bulan terakhir. Dengan akses Tang Sek ke informasi, wajar saja jika kami sudah memberitahu keluarga kerajaan Dao Spirit Empire tentang kemungkinan perang. Ini bukan Federasi. Pengaruh Tang Sekte di sini lebih besar daripada kita. Kita tidak bisa menahan diri menghadapi hari hujan. Master Pagoda Cabang mengangguk. Itu masalah nyata. Kapan mereka pergi? Jika mereka belum pergi, aku khawatir kita akan membutuhkan bantuan mereka kali ini. Kita tidak bisa melawan Tang Sek sendirian. Hasil penelitian pada dasarnya selesai, mereka akan pergi setelah mereka mendapatkan produk. Kami akan membersihkan setiap peneliti dan tidak akan meninggalkan jejak. Penelitian ini akhirnya membuahkan hasil setelah bertahun-tahun. Saya berharap mereka dapat menghargainya. Sejujurnya, saya tidak berpikir itu adalah kabar baik. Jika Master Pagoda tidak berpikir bahwa kita mampu mengendalikan mereka sepenuhnya, geng orang gila itu hanya. Cukup, kita tidak akan membahas itu di sini. Beritahu orang-orang kita di Heaven Dao City untuk menjaga mata mereka terbuka.
Mintalah mereka melaporkan tanda-tanda gangguan atau masalah kepada kita, terutama ketika ada orang asing masuk atau keluar dari kastil. Saya juga akan melapor kepada Master Pagoda tentang situasi kita di sini. Saya yakin Federasi akan membuat langkah mereka paling lama setengah tahun. Petik 2. Dimengerti. Tang Wulin berjalan ke Spirit Pagoda dan terus menatap ke depan. Dia tidak melihat sekeliling. Dengan basis kultivasi spiritualnya, kekuatan spiritualnya sendiri memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Setelah 2 hari mempelajari identitas barunya, ia pada dasarnya menghafal segala yang ada pada identitas ini. Seorang pejabat eksekutif dianggap sebagai perwira menengah di cabang Pagoda Roh. Tanggung jawab utama seorang pejabat eksekutif adalah menangani masalah sepele setiap hari, yang meliputi pembelian dan pendistribusian berbagai barang. Itu bisa dianggap pekerjaan yang mudah dan itu wajar bagi seorang pejabat eksekutif untuk mengenal banyak orang. Identitasnya saat ini disebut Nizen. Karena tubuhnya yang montok dan roh bela diri naga elemental, ia dipanggil sebagai naga kecil gemuk oleh orang-orang di Spirit Pagoda. Dia mengenakan senyum abadi di wajahnya dan tampak tidak berbahaya. Untuk Tang Wulin, itu bukan hal yang sulit untuk mengubah bangunannya dengan teknik rahasia tubuh sekte. Dia juga menyembunyikan basis kultivasinya. Dia terus menyapa orang-orang yang dia temui di sepanjang jalan. Karena dia selalu bijaksana dalam berurusan dengan orang lain, Little Fat Dragon ini disukai oleh banyak orang. Menurut informasi dan peta Nizen, Tang Wulin pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa ada beberapa tempat bawah tanah khusus. Dia tidak yakin apakah itu adalah laboratorium penelitian, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk. Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Selama dia tidak menabrak limit Douluo, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan pengaturannya. Tidak ada limit Douluos di seluruh Do Spirit Empire. Ini juga mengapa itu adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan besar. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak setengah dari kekuatan Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin berdiam dalam Spirit Pagoda sebelum kembali ke kantornya. Dia menangani beberapa tugas harian seperti cara Nizen mengajarinya. Seseorang mengetuk pintunya. "Masuk," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis cantik yang cantik berjalan masuk. Dia tampak berusia sekitar 27 tahun. Kecantikannya di atas rata-rata dan tubuhnya juga cantik. Dia memiliki senyum di wajahnya. "Little Fat Dragon, bisakah kamu membantuku?" Tang Wulin dengan cepat mencari di antara informasi yang diberikan Nizen kepadanya. Identitas gadis ini segera muncul di benaknya. Dia juga seorang pejabat eksekutif dan bertanggung jawab atas platform kenaikan roh. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Nizen. Dia adalah seorang wanita menikah centil yang menghabiskan hari-harinya menggoda dengan orang lain di Spirit Pagoda. Dikatakan bahwa dia sedang menggoda seorang perwira tinggi. Suaminya berada di luar kota dan karena itu tidak ada. Namanya adalah Jia Feifei. "Feifei, apa yang kamu inginkan?" Tang Wulin memandang wanita muda yang sudah menikah di hadapannya dengan tatapan gelisah palsu. Namun, dia sudah berdiri. Jia Feifei menjawab, "Apalagi itu? Kamu tahu kita membutuhkan lebih banyak pakaian daripada yang lain. Beri aku 10 set seragam lagi." Tang Wulin dengan canggung berkata, "Feifei, saya pikir itu tidak tepat. Seragam yang saya miliki dengan saya telah dipertanggungjawabkan. Anda mengambil 5 set beberapa hari yang lalu. Jika Anda mengambil 10 set lagi, itu akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada atasan ketika mereka datang memeriksa." Petik 2. Jia Feifei berjalan mendekatinya dan mencubit, daging berlemak di pinggangnya. Dia melemparkan tatapan genit padanya dan berkata, "Jangan beri aku itu. Semua orang tahu bahwa Anda memegang kendali penuh atas barang-barang di sini. Cepat lakukan ini untuk saya." Tang Wulin tampak tak berdaya. "Feifei, aku benar-benar tidak bisa. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi..." Jia Feifei berpunuk dan berdiri dengan tangan di pinggul. "Apakah kamu mencoba untuk bermain-main denganku? Aku bilang, Wakil Pagoda Master tahu tentang ini juga. Lakukan dengan cepat atau Wakil Kepala Pagoda tidak akan mudah untuk diajak bicara jika dia datang mencarimu." Petik 2. Tang Wulin tahu betul mengapa Jia Feifei membutuhkan lebih banyak seragam. Spirit Pagoda adalah organisasi yang sangat ketat. Seragam semua orang memiliki nomor seri sendiri untuk memudahkan perjalanan mereka. Memiliki seragam berarti bahwa seseorang memiliki identitas tambahan di Spirit Pagoda.
Dia berusaha untuk melakukan transaksi rahasia dengan menerima orang luar ke dalam platform kenaikan roh untuk mendapatkan uang. Ini bukan pertama kalinya Fei Fei melakukan hal seperti itu. Namun, dia meminta banyak seragam saat ini. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Wulin. Namun, dia tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Itu sudah terlalu jelas. Baiklah, baiklah, Fei Fei, tetapi Anda harus membantu saya menyampaikan satu atau dua kata yang baik dengan wakil pagoda master jika sesuatu terjadi. Tang Wulin membuat wajah tak berdaya. Wajah Jia Fei Fei berseri-seri dengan gembira. Baiklah, ayo pergi. Kali ini benar-benar dari wakil pagoda master. Kalau tidak, apakah kamu pikir aku akan mengambil sebanyak itu sekaligus? Mereka untuk tamu kehormatan. Tidak akan ada masalah. Dia memeluk lengan Tang Wulin ketika dia mengatakan ini dan menggosokkannya ke tubuhnya sendiri. Tang Wulin harus melawan jijik dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk. Kamu menginginkannya sekarang. Tentu saja sekarang. Ayo pergi. Saat dia mengatakan ini, Jia Fei Fei menarik lengannya dan mereka keluar dari kantornya. Tang Wulin ditarik menuju gudang stok dan mengambil 10 set seragam yang kemudian dia berikan kepada Fei Fei. Fei Fei, siapa tamu kehormatan yang kamu sebutkan? Tang Wulin memberanikan diri dengan sebuah pertanyaan. Sedikit ketakutan melintas di mata Jia Fei Fei. Aku tidak tahu. Dia jelas enggan mengatakan kata-kata ini. Wajar jika Tang Wulin mengerti itu. Namun, ekspresinya juga meningkatkan kebingungan di hati Tang Wulin. Siapa yang bisa membuat pejabat eksekutif pagoda roh merasakan ketakutan ini? Perubahan emosi Jia Fei Fei telah menarik minatnya. Apakah kamu membutuhkan bantuan saya dalam mengirim mereka? Tang Wulin menunjuk ke seragam di tangannya. Jia Fei Fei menjawab, tentu saja aku tahu. Apakah kamu berencana untuk membiarkan aku mengambil semua ini sendirian? Jika kamu ikut denganku, aku akan merasa lebih berani. Tang Wulin bisa lebih yakin bahwa ada sesuatu yang salah tentang tamu kehormatan ini. Dia mengikuti Jia Fei Fei ke lift Spirit Pagoda Brand dengan wajah poker. Ketika mereka memasuki lift, Jia Fei Fei menekan tombol yang mewakili lantai dasar ketiga. Tang Wulin merasa senang. Ini karena tujuannya untuk menyusup ke lantai dasar ketiga. Ni Zhen pergi ke lantai dasar ketiga. Namun, keamanan di sana terlalu ketat. Anggota biasa tidak diizinkan di sana. Dia hanya bisa menebak bahwa lantai dasar ketiga bawah setidaknya 30 meter di bawah tanah. Sistem pertahanan adalah yang terbaik dalam Spirit Pagoda. Bahkan jika seorang master jiwa tingkat tinggi berhasil masuk, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kehidupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan beruntung bisa masuk segera setelah dia tiba di sini. Lift tiba dalam waktu singkat. Pintu lift terbuka dengan lembut. Tang Wulin berjalan keluar dari lift dan diam-diam menyebarkan kekuatan rohaninya. Karena dia berada di lantai dasar ketiga, seharusnya lebih mudah baginya untuk menemukan keberadaan orang tuanya dengan basis kultivasi spiritualnya. Bab 1258. Tingkat ketiga adalah dunia logam. Semuanya, mulai dari atap, dinding hingga tanah semuanya terbuat dari logam tebal. Selain itu, ada fluktuasi energi yang jelas memancar dari dalam. Tidak heran dia tidak bisa mendeteksi keberadaan tempat ini dengan persepsi kekuatan spiritualnya. Gelombang spiritualnya sama sekali tidak memiliki cara untuk memata-matai bagian dalam melalui pertahanan yang tebal dan berat. Sebuah pintu logam tebal dan berat dijaga oleh 10 personel Spirit Pagoda yang membawa senjata. Pakaian ada di sini. Ini adalah wakil surat perintah wakil pagoda. Gu Fei Fei berjalan maju dan menyerahkan surat perintah di tangannya kepada orang itu. Biarkan mereka lewat. Pintu perlahan terbuka setelah token identitas Tang Wulin dan Gu Fei Fei diverifikasi. Tang Wulin melihat bahwa ketebalan pintu logam itu sekitar 1 meter. Ini tempatnya. Dia memegang pakaian di tangannya saat dia menyelidiki daerah itu dengan kekuatan rohaninya. Gu Fei Fei berjalan paling depan dengan pinggulnya memilin dan pantatnya bergetar sedemikian rupa sehingga para penjaga di pintu menelan air liur mereka dalam. Tang Wulin secara alami diabaikan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah pembukaan pintu logam, kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menyebar ke ruangan dan mencari dunia dalam di belakang pintu logam. Dia segera merasakan bahaya di tempat ini. Persepsi bahaya telah berkembang setelah basis kultivasi spiritualnya mencapai tingkat tertentu. Dengan kata lain, sistem pertahanan di sini mengancamnya. Tidak banyak orang di sini.
Seluruh dunia pada dasarnya hampir sama dengan pagoda roh. Tang Wulin segera merasakan aura yang akrab. Dia tiba-tiba terkejut. Aura yang agak akrab yang sepertinya dia ketahui muncul dalam persepsi rohaninya. Ini adalah... Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba meningkat saat dia secara tidak sadar menggenggam cengkeramannya di atas pakaian. Sudah 10 tahun setelah acara. Dia bahkan mendapati dirinya tidak dapat mengkonfirmasi apakah aura yang dia rasakan sebenarnya adalah apa yang dia cari, tetapi rasanya sangat akrab baginya. Namun, dia merasa sedikit aneh bahwa dia tidak merasakan adanya hubungan garis keturunan. Ini adalah alasan mengapa dia tidak berhasil mengenalinya sekaligus. Gu Feifei berjalan ke sisi pintu logam dan menekan tombol. Segera seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari dalam. Orang itu memiliki topeng di atas kepalanya yang benar-benar menyembunyikan wajahnya, hanya mengungkapkan mata, hidung, dan mulutnya. Saat dia muncul, Tang Wulin sangat terkejut. Itu karena dia meskipun tidak mengenal pria itu, tetapi aura orang itu terlalu akrab dengannya. Itu adalah aura yang diisi dengan dinginnya kedinginan, kekejaman, dan ketidakpedulian. Rasanya seolah semua yang ada di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tangannya begitu pucat sehingga tidak terlihat warna merah muda. Matanya berwarna ungu gelap seperti dua api ungu gelap yang melompat di matanya. Tuan jiwa jahat, itu mengejutkan seorang guru jiwa jahat. Meskipun Tang Sekte dan Akademi Shrek selalu berspekulasi bahwa roh pagoda mungkin terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terkejut bertemu dengan seorang guru jiwa jahat di Spirit Pagoda, apalagi di lokasi yang begitu intim di cabang Spirit Pagoda. Dia belum menemukan orang tuanya namun dia menemukan rahasia seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini telah membuktikan hubungan antara Roh Kudus Cult dan Pagoda Roh. "Halo, seragammu ada di sini," kata Gu Feifei dalam ketakutan. "Berikan itu padaku," suara pria berpakaian hitam terdengar dalam dan parau. Dia segera mengambil seragam di tangan Tang Wulin saat dia mengangkat tangannya dan menutup pintu logam. Pintu logam ditutup perlahan. Jelas bahwa dia tidak berniat mengundang Tang Wulin dan Jia Feifei ke kamar. Gu Feifei merasa lega. Dia berbalik dan pergi dengan cara yang mirip dengan melarikan diri dari tempat kejadian. Setiap kali Tang Wulin melihat orang-orang ini, ia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya yang tak terlukiskan. Sementara itu, jeritan menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam. Tang Wulin yang awalnya mengikuti di belakang Gu Feifei bergerak setelah mendengar suara itu. Tangannya menghalangi pintu logam yang hendak ditutup dengan kekuatan dan presisi. Kekuatan penutupan pintu logam itu sangat kuat dan benar-benar di bawah kendali mekanis. Namun, itu dianggap tidak mampu menahan telapak tangannya saat itu berhenti dalam sepersekian detik. Pria berpakaian hitam itu berjalan maju setelah menutup pintu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu dengan bingung. Dia memperhatikan ketika pintu tebal-tebal yang dalam proses penutupan ditarik terbuka dengan paksa. Tang Wulin tidak memiliki keraguan sedikitpun. Kaki kanannya tiba-tiba terhempas ke tanah disertai dengan raungan naga yang gagah berani. Getaran dahsyat menghempaskan tuan roh jahat berpakaian hitam ke langit. Naga emas naik ke langit dalam sekejap dan menangkap tubuhnya sebelum membantingnya seperti bom. Tuan roh jahat dengan setidaknya pangkalan budidaya 5 cincin meledak menjadi kabut tebal darah dan daging. Sinar keemasan melintas sekali di belakang punggungnya saat sepasang sayap Golden Dragon King dari Tang Wulin sudah terbuka lebar. Tubuhnya bergoyang sekali saat dia menerkam ke arah jeritan sebelumnya dengan kecepatan penuh. Jika seseorang mengatakan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi aura sebelumnya, maka teriakan yang menusuk sebelumnya sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi banyak hal. Itu jelas suara ayahnya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Tang Wulin tidak pernah bisa melupakan suara ayahnya dalam keabadian. Ketika dia masih sangat muda, ayahnya akan sering mengajarinya bagaimana menjadi orang baik dan berperilaku baik. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata ayahnya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kau percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Petik 1. Ayahnya memberitahu dia bahwa dia hanya benar-benar kuat jika dia sendiri bisa menjadi kuat pada saat itu. Kata-kata itu selalu memengaruhi Tang Wulin sejak dia tumbuh hari demi hari. Jeritan ayahnya sebelumnya terdengar menekan, dipenuhi amarah dan kesakitan. Bagaimana mungkin Tang Wulin bisa mengendalikan dirinya lagi? Di balik pintu besi itu ada kamar luas dengan kamar di dalamnya. Tang Wulin sepenuhnya mengandalkan panduan suara saat ia berlari ke kamar tertentu.
Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata manusia ketika dia langsung membanting pintu dan menghancurkannya dengan paksa. Dia mengulurkan dua cakar naga emasnya dan merobek logam sebelum dia berlari ke dalam ruangan. Di sisi lain, dia menyaksikan adegan yang hampir membuat matanya pecah karena marah ketika dia masuk melalui pintu. Ada 7 hingga 8 pria berpakaian hitam di ruangan itu. Mereka memiliki pakaian yang tepat seperti pria berpakaian hitam sebelumnya. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang sudah berbaring di genangan darah di lantai. Pria berpakaian hitam berdiri paling depan mengangkat lengan kanannya dan mengubah tangan kanannya menjadi kaki depan seperti belalang. Cakar di depan tangannya telah menembus tubuh dan tubuh terangkat tinggi di udara. Orang yang ditusuk dan berjuang dengan cakar yang tajam sekarang adalah ayah Tang Wulin, Tang Ziran yang hilang selama lebih dari 1 dekade. Mata Tang Wulin hampir memerah karena menyaksikan adegan itu. Meskipun dia sudah bisa merasakan bahwa setidaknya ada satu pembangkit tenaga listrik titel Douluo, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional pada saat ini? Dia dengan keras mengepakkan sayap emas di punggungnya sekali. Seluruh orang menabrak pemimpin seperti bom. Dia mengayunkan cakar naga emas kanannya saat dia menggunakan Golden Dragon Nirvana Divine Claw langsung ke orang itu. Bayangan cakar emas besar-besaran menyelubungi hampir lebih dari separuh pria berpakaian hitam di TKP. Penampilannya terlalu mendadak, hanya kurang dari sedetik sejak raungan naga terdengar sampai Tang Wulin menerobos pintu. Selain itu, dia mengayunkan Golden Dragon Nirvana Divine Claw sebagai serangan tanpa ragu sedikit pun, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Ledakan, 3 pria berpakaian hitam langsung hancur berkeping-keping oleh Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Orang-orang ini termasuk pemimpin yang menggunakan lengan depannya untuk menembus tubuh Tang Ziran. Tang Wulin memeluk ayahnya dan dengan cepat memasukkan kekuatan jiwanya ke tubuh ayahnya untuk menutup semua pembuluh darah di dekat luka. Tang Ziran yang mengalami kejang wajah karena rasa sakit yang hebat tidak bisa tidak tertegun ketika melihat Tang Wulin. Siapa orang gemuk ini? Tang Wulin mengulurkan anggur Blue Silver Emperor dari tubuhnya yang mengikat tubuh Tang Ziran. Dia membawa tubuh Tang Ziran di punggungnya sementara pada saat yang sama, tombak naga emas muncul di tangannya saat dia menusuk ke bagian belakang tubuhnya, meluncurkan Thousand Accusing Fingers. Ribuan ujung tombak ditembakkan dengan intens. Setiap aliran membawa semburat cahaya biru emas yang menyelimuti sisa orang-orang berpakaian hitam yang sudah bereaksi terhadap situasi. Bab 1259. Seorang pria berpakaian hitam yang awalnya duduk di belakang menjadi marah. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menyulap lingkaran hijau di bawah kaki Tang Wulin. Gas beracun hijau yang lebat memenuhi udara dalam sekejap. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat sekaligus. Kecepatannya berkurang sampai Thousand Accusing Fingers mulai melemah. Pria berpakaian hitam berdiri di depan melepaskan 1 cincin jiwa hitam, 2 kuning, dan 4 ungu, berjumlah 7, dari tubuhnya. Sepasang Greatax luar biasa, hitam pekat seperti tinta, muncul di tangannya saat ia berguling ke arah Tang Wulin yang mirip dengan tornado. 2 pria berpakaian hitam lainnya memiliki busur panjang merah cerah di tangan mereka dari mana mereka menembak panah mereka ke arah Tang Wulin dari jarak dekat. Di sisi lain, perangkat jiwa terlihat di tangan pria berpakaian hitam lainnya. Terdengar suara keras. Segera setelah itu, hamparan pelet tersebar ke arah Tang Wulin menjeratnya. Para penguasa roh jahat bereaksi dengan cepat. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, meluncurkan serangan mereka di Tang Wulin setelah Tang Wulin bergerak dengan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Panah merah yang terbang ke arah Tang Wulin tercabik-cabik. Namun, mereka berubah menjadi awan kabut merah beracun yang menjerat Tang Wulin. Sepasang Greatax berputar dan bertabrakan dengan Tang Wulin, Thousand Accusing Fingers. Serangkaian suara bentrok terdengar. Greatax berat menabrak tombak naga emas Tang Wulin, tetapi terus memantul. Tombak naga emas menusuk langsung ke dada musuh dengan kekuatan penuh. Bagaimana bisa siapapun, meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga peringkat sage jiwa, mungkin menjadi lawan yang berharga dari Tang Wulin. Teknik 1000 tuduhan jari-jarinya terutama mengandalkan dominasi dan kekuatannya yang kuat. Adapun ledakan keras perangkat jiwa, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya dan menyulap tanaman merambat dari Kaisar Blue Silver yang menenun menjadi perisai untuk menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Itu tulip besar yang mekar diam-diam. Entah itu kabut merah yang memenuhi udara, atau kabut hijau yang muncul dari tanah, mereka menyebar dan menghilang menjadi kehampaan,
mirip salju yang mencair, saat bersentuhan dengan aura yang dilepaskan oleh bunga besar berwarna merah muda. The Fragrance Damas Immortal adalah musuh dari semua racun yang kuat dan Raja Rumput Abadi. Roar, raungan mengamuk yang berani terdengar dari mulut Tang Wulin. Kepala naga emas raksasa muncul di depan tubuhnya. 3 tubuh Master Roh Jahat yang tersisa bergetar satu kali sementara Tuan Roh Jahat yang duduk di paling depan memiliki reaksi paling sedikit. Namun, 2 Tuan Roh Jahat lainnya jelas terpengaruh. Tang Wulin maju selangkah saat dia menyapu Golden Dragon Spear secara horizontal. Bersamaan dengan itu, busur cahaya menyebar keluar dengan Kaisar Blue Silver berubah menjadi tombak yang tak terhitung menusuk 3 pria di depan. Lapisan timbangan padat muncul di permukaan setiap Kaisar Blue Silver saat meledak dengan momentum yang luar biasa. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, Sang Kaisar Biru Naga Emas. 2 tuan jiwa jahat dengan basis budidaya 6 cincin ditusuk dan memiliki lubang di seluruh tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak akan selamat dari serangan itu. Di sisi lain, penguasa roh jahat di depan mengayunkan tangan kanannya untuk menyulap semburan mata air hijau tua beracun yang melonjak keluar dari tanah. Itu mengenyahkan semua sengatan Kaisar Biru Naga Emas. Dari semua tuan roh jahat di tempat kejadian, dia adalah yang paling senior. Dia adalah gelar 91 judul Douluo dan jiwa bela dirinya adalah racun musim semi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan momentumnya melemah oleh lawan yang basis kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Lawan di depannya adalah kabur sementara racun musim semi menyembur ditarik sendiri. Tiba-tiba, setitik sinar keemasan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Mata racun Master Roh Jahat musim semi melebar secara instan. Dia tidak bisa mempercayai situasi yang dia hadapi sama sekali karena semua energi di tubuhnya dilucuti oleh semburan energi besar yang tak berbentuk di saat berikutnya. Energinya menghilang ketika tombak menembus dadanya. Tang Wulin mendapatkan kembali siluet awalnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa yang telah turun ke dunia. Pada kenyataannya, hanya butuh beberapa detik dari saat dia berlari ke dalam ruangan hingga saat dia membunuh ke-8 tuan roh jahat. Semua tuan roh jahat yang termasuk gelar Douluo telah jatuh di bawah tangannya. Sejak dia membuat terobosan dalam basis kultivasi spiritualnya ke domain roh, auranya selama pertempuran telah tumbuh lebih kuat. Itu adalah pengembangan garis keturunan Raja Naga Emas di bawah pengaruh diam-diam dari basis kultivasi spiritualnya. Tidak mudah baginya untuk bertarung melawan judul Douluo dengan kemampuannya, terutama ketika kedua belah pihak tidak punya waktu untuk melepaskan baju perang mereka. Bagaimanapun, dia belum mencapai basis budidaya 8 cincin. Namun demikian, semangatnya dinyalakan pada saat sebelumnya. Mungkin, dia akhirnya memahami konsep itu dalam perjalanan studinya di Millennium Cloud. Kekuatan spiritualnya telah memberinya kemampuan untuk melengkungkan waktu sedemikian rupa sehingga guru roh jahat judul Douluo memiliki jeda singkat dalam penilaiannya. Tepat pada saat inilah tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya. Itu adalah sublimasi dari kekuatan spiritual ranah spirit domain. Tang Wulin tidak pernah berharap wilayah spiritualnya dipicu dengan sukses pada saat ini. Dia hanya selangkah lagi dari mencapainya. Namun, jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak menghadapi situasi hari ini daripada memicu wilayah spiritualnya. Aura ayahnya menjadi sangat lemah. Pada saat ini, dia tidak berani pergi dan membawa serta ayahnya. Setelah menghabisi musuh, Tang Wulin buru-buru membantu ayahnya turun dari punggungnya sambil menghapus riasan di wajahnya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ayah, ini aku. Aku Wulin. Dia menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya terus-menerus untuk menjaga vitalitas ayahnya. Tang Ziran membuka matanya dengan susah payah. Wajahnya pucat dan kehabisan darah sejak tadi. Tang Wulin bisa merasakan bahwa energi kehidupan di tubuh ayahnya sudah hampir habis. Tidak banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Master jiwa jahat yang menusuk tubuh ayahnya memiliki belalang penghisap darah sebagai jiwa bela dirinya. Bilah mantis yang tajam tidak hanya menembus jantung Tang Ziran tetapi juga dengan rakus menghisap lebih dari setengah darahnya. Jika Tang Wulin tiba sesaat kemudian, Tang Ziran pasti sudah mati. Hidupnya tergantung oleh luasnya rambut dan ditopang dengan hanya mengandalkan infus kekuatan jiwa Tang Wulin.
Tang Ziran mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ke arah saat wajahnya berubah menjadi senyum puas. Dia tidak bisa berbicara tetapi dia puas. Dia tidak pernah berharap melihat putranya sebelum dia meninggal. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Ulin kecilnya tumbuh dari anak remaja menjadi dewasa. Dia jangkung dan kuat, belum lagi, tampan dan anggun. Dia adalah putranya. Dia memperhatikan ketika putranya membunuh para bangsawan itu, yang membuatnya dan istrinya hidup dalam ketakutan, satu demi satu. Hati Tang Ziran dipenuhi dengan sukacita. Meskipun dia semakin lemah, dia sangat gembira. Dia telah kehilangan hitungan saat dia berbicara tentang membunuh tuan-tuan roh jahat itu. Dia ingin menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Meskipun demikian, putranya melakukannya untuknya hari ini. Apalagi yang bisa lebih memuaskan dari ini? Tang Wulin memandang ke arah jari menunjuk Tang Ziran. Itu adalah dinding logam. Tang Wulin merasakan sesuatu di hatinya, jadi dia buru-buru membawa ayahnya dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menggunakan cakar naga emas yang tajam untuk meruntuhkan tembok logam. Dia kemudian melangkah ke kamar sebelah dengan ayahnya. Dia mendengar orang-orang berteriak segera setelah itu. Ada 4 wanita yang mengenakan pakaian kerja serupa di ruangan itu. Bukankah itu ibunya di antara mereka? Lang Yue menangis sedih melihat Tang Ziran di lengan Tang Wulin. Dia buru-buru menerkam ke depan. Dia tidak mengenali putranya, tetapi dia melihat suaminya yang berada di ambang kematian. Ibu, Tang Wulin berseru dengan sedih. Lang Yue muncul lebih tua sekarang. Dibandingkan dengan tahun-tahun awal itu, dia memiliki rambut putih dan wajahnya berkerut. Mata kusamnya merah dan bengkak. Dia memiliki kesedihan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mendengar panggilan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan goncangan. Dia melihat ke arah pemuda di hadapannya dengan tidak percaya. Perubahan selama dekade terakhir terlalu besar. Bocah itu telah menjadi lelaki, tetapi wajahnya masih bisa dibedakan terutama matanya yang besar dan jernih. Air mata mengalir langsung ke wajah Lang Yue. Pada saat berikutnya, rasa takut yang kuat muncul di wajahnya. Pergi, anakku. Cepat, binatang buas itu akan membunuhmu. Mari kita pergi bersama. Kita bisa menyelamatkan ayah hanya dengan meninggalkan tempat ini. Satu-satunya harapan sekarang adalah Roh Kudus Douluo. Hanya yang mulia yang bisa menyelamatkan ayahnya. Sebuah cahaya bersinar terang di mata Tang Wulin ketika aliran siluet terpisah dari tubuhnya. Siluet adalah 6 rumput abadi yang besar dengan tulip damas sebagai pemimpinnya. Bab 1260. Itu kartu truf Tang Wulin. Dia belum mengungkapkannya saat dia bertarung melawan Darkness Bell. Sementara itu, dia membujuk banyak rumput abadi keluar untuk menyelamatkan orang tuanya. Topeng kuning emas muncul di wajah Tang Wulin untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Dia menyerahkan ayahnya ke tulip damas sementara kubis aprikot menyala dan rumput abadi yang tersisa membawa Lang Yue dan 2 wanita tertekan lainnya. Mata Tang Wulin sangat menginspirasi saat ini, sementara niat membunuh muncul di hatinya. Dia berjalan keluar dengan langkah besar sambil memegang tombak naga emas di tangannya. Pikiran damas tulip dikaitkan dengan pemikirannya. Dia menggunakan auranya untuk melindungi Tang Ziran dan mempertahankan nafasnya yang lemah. Pada saat yang sama, ia menggunakan aura rumput abadi untuk memberi makan tubuh ayahnya. Tang Wulin memimpin untuk berlari keluar dari ruangan. Sementara itu, sirene menusuk bergema di seluruh dunia bawah tanah. Sama seperti Tang Wulin keluar dari pintu, aliran sinar jiwa melesat ke arahnya. Sebagai tanggapan, Tang Wulin menunjukkan sisi brutal dan tirani di medan perang. Dia memprakarsai tubuh naga emas yang mendominasi. Dia tidak menghindar, sebaliknya dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Naga emas berputar di sekeliling tubuhnya, melindunginya dari sebagian besar serangan. Kaisar Blue Silver menenun lapisan pelindung untuk melindungi kelompok orang di belakangnya, sementara tombak naga emas memproyeksikan bayangannya yang memenuhi seluruh langit. Senjata serang yang muncul di atap dihancurkan oleh tombak satu persatu. Di kejauhan, penjaga yang memegang senjata jiwa terus muncul ketika mereka meluncurkan serangan jarak jauh di Tang Wulin. Cincin jiwa emas ketiga di tubuh Tang Wulin berkilauan ketika dia melepaskan roar Raja Naga Emas dengan Dragon Might. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh diturunkan, mirip dengan memanen gandum, dalam suara aumannya yang mengamuk. Memahami wilayah spiritual memungkinkan Tang Wulin untuk maju selangkah lebih jauh di dunia spiritualnya.
Bagaimana bisa para master jiwa tingkat rendah ini menahan Golden Dragon Roar? Bagaimanapun, ini hanyalah kekaisaran roh ganda, dan bukan federasi Douluo. Tang Wulin dengan berani berjalan ke lift sendirian. Lift sudah dikunci, jadi tidak mungkin dia bisa keluar. Tang Wulin menarik tombak Golden Dragon-nya dan meluncurkan fitur Smash and Tear Golden Dragon Claw untuk meruntuhkan tembok dan menghancurkan lorong dengan paksa. Torso bone dari Mountain Dragon King memancarkan sinar keemasan yang menyebabkan bumi menjadi dua sehingga meninggalkan celah. Tang Wulin kemudian merangkak melalui celah ke permukaan dengan langkah kuat. Saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain karena hatinya terbakar oleh kecemasan. Kehidupan ayahnya adalah yang paling penting. Semakin cepat dia bisa bertemu Roh Kudus Douluo, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup ayahnya. Di sisi lain, Pagoda Roh berada dalam kekacauan kacau. Tidak ada yang menduga sirene yang menusuk seperti itu tiba-tiba meluncur ke bawah tanah. Lift sedang dikunci untuk mencegah musuh meninggalkan bawah tanah. Sementara itu, personil tingkat tinggi dari Pagoda Roh menyadari bahwa lift rusak ketika mereka naik lift. Tang Wulin menggunakan Golden Dragon Claws untuk merobek perangkat penghantar jiwa lift sebelum dia membuka lorong. Jika Anda menghentikan saya untuk naik ke sana, maka saya tidak akan membiarkan Anda turun juga. Petik 1. Damas, tolong bawa orang tuaku ke Yang Mulia, Roh Kudus Douluo setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku akan menghentikan musuh. Setelah menghancurkan dinding logam di bawah, bumi tidak mampu menghentikan deteksi spiritualnya. Elemen bumi dianggap sebagai bagian dari dunia, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan kekuatan spiritualnya melalui bumi karena afinitasnya terhadap seluruh bidang. Dia tidak berani menilai kondisi ayahnya saat ini karena takut mengetahui yang terburuk. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Pendekatan terbaik untuk menangani situasi ini adalah fokus pada menemukan cara agar ayahnya menerima perawatan sesegera mungkin. Wulin, kamu sendirian. Baiklah kalau begitu, Tulip Damas akhirnya setuju. Bang, dia mengayunkan cakar naga emasnya untuk keluar dari bumi ke permukaan tanah. Tang Wulin menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong tanah. 6 rumput abadi besar termasuk Tulip Damas dan Blazing Apricot Cabage berlari keluar dari belakang. Mereka melintas, satu persatu, saat mereka mengikuti bimbingan spiritual Tang Wulin. Tang Wulin berbalik karena dia punya rencana lebih lanjut. Rekan-rekannya telah menerima pemberitahuan bahwa dia akan menghancurkan tempat itu. Dia masih memberi spirit pagoda keuntungan dari keraguan itu. Setelah semua, Pagoda Roh didirikan oleh leluhur pertama Tang Sekte, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Adalah Douluo Es Suci yang memimpin sekelompok kekuatan besar untuk menghancurkan Sekte Roh Kudus sebelumnya ketika Sekte Roh Kudus mengancam benua itu. Dia tidak pernah berharap bahwa Pagoda Roh akan berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Dia tidak yakin apakah ayahnya bisa melakukannya. Kemarahan dalam hatinya terbakar pada puncaknya. Dia yakin bahwa Akademi Shrek yang dibom dengan amunisi Soul tetap peringkat God Killer memiliki banyak kaitan dengan Pagoda Roh. Saat ini, itu adalah adegan kacau di dalam Pagoda Roh. Semua alat deteksi telah diaktifkan, sehingga kehadiran Tang Wulin ditemukan setelah pelariannya dari bawah tanah. Sirene yang datang dari bawah tanah mirip dengan suara petir. Bukan penelitian yang dilakukan di bawah tanah yang penting, tetapi kehadiran Tuan Roh Jahat Roh Kudus Cult. Jika itu terbuka, itu pasti akan sangat mempengaruhi Pagoda Roh. Banyak personil berpangkat tinggi, dengan figur-figur yang mirip dengan burung-burung besar, turun dari langit, sementara sirene yang menggelegar bergema di seluruh kota. Sejumlah besar guru jiwa Pagoda Roh melonjak keluar dari sisi dan pintu depan. Lusinan Mesya bergegas keluar dari Mesya Spirit Pagoda keluar sebelum turun dalam kurva parabola. Saat ini, cabang Pagoda Roh seperti landak yang mengungkapkan duri sepenuhnya. Tepat saat itu, siluet tiba dengan langkah cepat tidak jauh dari Tang Wulin. Mereka berdiri diam begitu mereka diposisikan di belakang Tang Wulin. Mereka adalah 6 anggota Shrek 7 Monsters lainnya yang telah menunggu di luar sejak sebelumnya. Ada juga Dewa Kekuatan Aruheng dan Gale Sabre Dimensi Majinchi. Mereka telah diposting di sini oleh Tang Wulin, tetapi tidak ada orang lain dari cabang Do Spirit Empire Tang Sek yang terlibat. Operasi kali ini sepenuhnya merupakan ide Tang Wulin. Dia telah meminta Li Yunze untuk melarang siapapun dari Sekte Tang untuk terlibat agar tidak menyulitkan situasi. Kakak, bagaimana kabar semuanya? Xie adalah yang tercepat, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat penampilan Tang Wulin saat ini.
Dia belum pernah melihat Tang Wulin dengan mata merah. Lebih mengerikan lagi untuk merasakan semburan aura tirani yang terus-menerus keluar dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, "Saya telah menemukan orang tua saya, tetapi ayah saya mungkin akan mati." Orang-orang dari pemujaan Roh Kudus yang menyakitinya. Pagoda roh berkolusi dengan pemujaan Roh Kudus seperti yang diharapkan. Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya segera terdiam ketika mendengarnya. "Membunuh mereka!" teriak Aruheng dengan keras. Siluetnya membengkak dalam sepersekian detik ketika aura brutal dan sombong keluar dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Meskipun Sima Jinci tidak berbicara, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Naga pembantai sabre raksasa muncul di telapak tangannya saat auranya naik sangat cepat setelahnya. Setelah itu, sisa Shrek Seven Monsters berkumpul di sekitar Tang Wulin. Tang Wulin adalah pemimpin, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui berdiri terpisah di sisinya, sementara Xie Xie disembunyikan di udara. Di belakang Tang Wulin adalah Su Xiaoyan dan Su Lizi yang berdiri berdampingan. Yue Zhengyu berada di bagian paling belakang. Ketujuh orang ini mempertahankan formasi pertempuran yang terlihat seperti segitiga terbalik. Saat ini, banyak siluet turun dari langit telah tiba. Siluet yang mendarat pertama adalah Pagoda Master of the Spirit cabang Pagoda. "Beraninya kamu menyerang pagoda roh kami." Pagoda Master cabang tercengang melihat Tang Wulin dan kelompoknya bukan karena aura mengerikan yang mekar dari Aruheng, tetapi karena orang-orang ini tetap tabah dan tidak melarikan diri dengan cepat. Mereka memilih untuk menunggu kedatangan orang-orang pagoda roh. Itu menandakan bahwa mereka cukup percaya diri untuk menghadapi pagoda roh. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena itu tidak bisa mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Topeng emas menyembunyikan ekspresi di wajahnya tetapi tidak matanya yang merah. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, raungan naga bergemuruh menggema melalui daerah dengan keliling beberapa kilometer. Sebuah lingkaran cahaya besar berdiameter lebih dari 100 meter dengan naga yang tak terhitung jumlahnya di gulungan membuat Tang Wulin dan rekan-rekannya terjatuh ke tanah. Itu tepatnya domain Golden Dragon Rage-nya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin membesar segera setelah potongan baju perang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu bukan satu set lengkap baju perang, itu termasuk helm, pauldron, cuiras, dan sepasang rere braces. Logam yang tampak seperti kristal emas memiliki tekstur sisik naga dengan lambung yang sempurna. Pauldron tebal dan berat di pundaknya dihiasi dengan cakar naga miring ke bawah di masing-masing kedua sisinya. Sayap Raja Naga Emas tiba-tiba menyebar di belakang punggungnya. Itu bahkan lebih menakutkan ketika aura Tang Wulin melonjak dalam beberapa waktu. Seolah-olah darah di tubuhnya dinyalakan saat api emas mengamuk membakar tubuhnya.